Nah, sekarang kita ke bagian terakhir, kita harus mengenali Google itu ternyata ada penalti loh, ada hukuman. Ya maksudnya gini, kamu bisa di drop gitu rankingnya, dikasih skornya itu jatuh. Gara-gara ada beberapa faktor yang pasti kita nggak boleh mengabaikan adanya ini ya. Jadi penting buat diingat bahwa skema link seperti buying link, exchanging link, excessively atau low quality directory atau artikel yang bertujuan memanipulasi ranking gitu ya, itu bertentangan dengan pedoman Google dan mereka bisa mengambil tindakan yang menghukum situs kita. Ya. Nah, penaltinya itu apa? Biasanya kita yang terjadi adalah ada drop ya di dalam search engine ranking karena ada sesuatu yang dilanggar. Nah, dari durasi dari penalti itu tergantung dari skala pelanggaran tersebut. Ya, jadi ini contohnya untuk yang penalti -5, ini paling rendah. -5 ya, bisa juga ini biasanya ini menurunkan situs 5 ranking ke bawah. Ada Google penalti -30, -90 ya, berarti ini nggak akan lagi muncul di halaman pertama ya. Oke. Kemudian Google 950 ini lebih parah lagi ya. Berarti ini serius ya. Dan yang terakhir di ban. Ya, kalau di ban itu berarti nggak bisa dicari malah ya. Jadi gila juga nih Google. Oke. Anyway, apa sih yang menyebabkan ya? Yang pertama over optimization. Berarti kita itu apa dipenuhin aja keyword terus gitu ya. Di dalam situs kita disebut berulang-ulang ya. Terus-terusan lagi. Itu berarti ada usaha untuk optimize gitu ya. Terus nanti Google merasa ini berlebihan, dia pikir dia mau kasih penalti. Kemudian yang selanjutnya ada penghapusan www ya. Jadi dibandingkan dengan mengurangi traffic, itu memaksa supaya setiap link itu kembali ke situs kita. Kemudian duplicate konten. Berarti kontennya kita itu mungkin niru dari tempat lain atau kita ngambil artikel orang lain ya, itu nanti juga bisa kena penalti. Jadi kita harus make sure kita kalau misalnya reprint juga harus dengan permission. Paid linknya itu link yang ditaruh di halaman dengan pembayaran itu tidak nge-link kembali ke halaman yang relevan, itu biasanya nanti dihukum juga. Kemudian ini sebenarnya ngulang yang tadi ya, duplikat udah ya. Ini nih, ini ternyata ada juga penalti gara-gara invisible text ya. Jadi misalnya kita pakai teks yang warnanya sama kayak background tapi dibanyakin gitu ya, itu kan jadi kayaknya banyak keyword di situ gitu, tapi sebenarnya kita cheating ya. Jadi atau kita nge-hide one size tapi yang penting kan kita jadi banyak di situ keywordnya. Nah ini nggak boleh nih ya, ternyata yang kayak gini dihukum sama Google. Terus kita bisa juga kena penalti kalau kita menciptakan gateway atau doorway page ya, tidak ada konten tapi cuma bikin doorway. Terus kita bikin scraper site made of absent. Oh ya ini nih, ini kadang-kadang ini annoying banget nih ya. Create content base ya. Nah ini nggak bagus, janganlah ya. Kemudian bikin link farm dan link exchange program. Jadi halaman yang isinya cuma link satu sama lain doang ya, ketahuan juga pada akhirnya ya. Oke, nah ini ada berbagai artikel. Contoh aja. Oke, penalti juga bisa gara-gara pertama page hijack ya. Jadi kita ngebajak gitu ya, ngebajak punya orang lain, kita bikin kopinya gitu ya. Taruh di tempat kita. Terus kita juga ini yang bisa dihukum juga adalah log spamming. Ya. Pakai fake referrer URL. Kemudian cloaking ya. Cloaking itu berarti redirecting crawler ke keyword load page. Ada juga cyber attack, berarti menggunakan multiple identity ya untuk konten yang tidak baik isinya. Oke, ini bodor ya. Memang Sibyl ini multiple personality sih. Ya, saya baca bukunya seru ini. Kalau kalian belum baca ya, ngomongin split personality. Ada berapa personality? 18 kali. Ya, seru. Oke, bukunya.
Tapi ini jadi sebutan untuk Sybil attack. Kalau misalnya kita bikin multiple identity. Kemudian URL redirection berarti dibawa ke halaman yang lain tanpa persetujuan mereka. Nah, jadi misalnya kita ngetik apa, atau kita di redirect ke tempat lain. Oke, nah yang perlu diingat bahwa praktek-praktek SEO yang tidak benar tersebut sebetulnya akan betul membuat kenaikan ranking kita di search engine, tapi nggak akan bisa mempertahankan momentum itu. Biasanya jadi kayak semacam langkah instan ya, seperti yang dilakukan oleh si kelinci ini, ya rabbit and the hare, tortoise and the hare, ya. Tapi akhirnya kita kalah karena kita lebih baik, kita maju sedikit demi sedikit seperti si turtle, tapi kita dengan pasti merangkak naik di dalam tangga search engine. Oke, yang terakhir ini adalah kesalahan yang sering dilakukan di dalam melakukan SEO. Ya, yang pertama kita nggak pakai analitik, ini harus banget loh ya. Makanya Google Analytics minggu lalu kita udah belajar. Oke, kemudian kita harus menggunakan region specific keywords. Ya, jadi kalau misalnya Indonesia ya kita keywordsnya Indonesia dong, gitu ya kan kita di Indonesia. Ya kecuali kita ada pentargetan untuk jual secara global misalnya. Oke, it's fine. Kemudian tidak optimize appropriate keywords untuk attract visitor, tidak memasukkan title tag, meta description di setiap halaman, tidak ada text anchor untuk internal link, hanya satu anchor text itu jangkar ya, anchor untuk semua link ke semua sebuah page, menekankan quantity daripada quality, terus konten quality-nya jelek, kemudian linknya itu tidak baik dituliskannya, tidak secara baik ditulis, dan juga kontennya tidak berharga, tidak menggunakan desain template untuk melink ke website kita. Jadi kita coba hindari kesalahan ini ya. Dan secara sales funnel ya, kita balik lagi ingat-ingat ke waktu itu kita ngomongin awareness, engagement, acquisition, dan conversion, yang mana selalu kita lakukan. Apa sih ukuran-ukuran dari SEO? Jadi kalau kita ngomongin awareness, berarti apa? Kita ada ukurannya adalah organic search ranking, total organic traffic growth, branded non-branded traffic, ya maksudnya dibayar sama enggak, ya. Search engine visibility, organic click impression, CTR, referral traffic, SERP feature. Kemudian engagement-nya apa? Bounce rate, ya berapa lama kita, berapa detik, berapa menit si user di halamannya per sesi. Average session duration, top exit page, ini semua ada di analitik ya. Kemudian acquisition, goal completion. Kalau kita set goal-nya apa? Oke, percentage increase, organic lead, SEO originated lead percentage, dan terakhir conversion, berarti transaction dari organic traffic, e-commerce conversion, revenue, SEO percentage increase in organic sales, SEO originated sales percentage, SEO ROI. Ya, ini semua ukurannya.